welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku kembali lagi dengan suasana yang baru, dengan rambut baru juga. Nah, jadi ini adalah video yang pertama yang bakal aku upload setelah kejadian channel YouTube aku dihack. Dan di video kali ini aku bakal sharing pengalaman aku, gimana ceritanya, kronologinya, dan juga cara penyelesaian aku untuk mendapatkan YouTube channel aku kembali ini. Oke, jadi kalau penasaran, keep watching this video. Oke, jadi sebenarnya kan dulu aku pernah sharing ya di video aku yang cerita perjalanan karir aku. Terus di situ ada aku cerita kalau dulu juga aku pernah dihack, cuman kayak baru mau gitu loh, belum sampai kena, dan itu tuh kayak orang Indonesia gitu karena dari emailnya kelihatan nama pribadi kan ya, yang ngaku-ngaku YouTube. Nah, sekarang itu ada metode baru untuk ngehack YouTube channel kita, yaitu dengan cara pura-pura endorsement. Nah, jadi kenapa aku tuh gak ngeh ya ini penipuan atau bukan, ini phishing atau bukan, karena dulu itu aku pernah nerima endorsement baju gitu. Aku klik-klik link juga, kayak milihin produk di katalog, tapi itu beneran nyampe. Maka dari itu aku kayak nggak curiga sama sekali. Nah, jadi tepatnya pada tanggal 19 Februari tahun 2021 kemarin aku dapat email itu, dan aku juga gak ngeh kalau ternyata si email penawaran endorsement itu masuk ke email YouTube channel aku, bukan ke email yang khusus buat terima endorsement. Nah, tapi dia itu nggak cuma chattingannya lewat email aja, jadi dia minta nomor telepon alias nomor WhatsApp, terus katanya ya toko baju gitu kan. Dan si nama toko baju itu sebenarnya memang beneran ada gitu ya di Google, cuman ya dia emang ngaku-ngaku aja kalau dia ngaku toko baju. Terus abis chattingan gitu, aku kan suka nanya gitu ya kalau dikirimin produk dari luar, aku harus gak tuh bayar ongkir atau bayar pajaknya. Nah, kata dia, kamu ini apa sih? Kita kan perusahaan besar. kayak gitu ya dia bilangnya. Oke, gitu. Terus abis itu aku dikirimin link gitu ya via WhatsApp gitu, link katanya itu katalog. Dan itu nanya aku punya PC atau enggak, dan aku jawabnya aku punyanya notebook atau laptop. Ya kata dia nggak apa-apa. Terus aku buka tuh si linknya di laptop ada aku ya yang Windows 10, karena aku pengen download di sana tuh karena memorinya tuh masih gede gitu di laptop ada aku. Itu aku download. Untuk downloadnya tuh berhasil. Terus kayak filenya tuh apa ya, pokoknya bukan PDF atau bukan apa-apa. Jadi udah diekstrak tuh gak bakal muncul jadi aplikasi, jadi kayak file tuh SCR atau screensaver. Dan setelahnya aku baru ngeh kalau screensaver itu bukan aplikasi tapi kayak menghemat layar laptop kita. Nah, karena kan aku tuh penasaran kenapa ini nggak bisa diinstal mulu ya sebelum tahu itu bukan aplikasi. Aku mencoba lagi lah di notebook aku tuh yang itu untuk download filenya dan ekstrak filenya. Dan ternyata kalau di laptop aku itu kan suka dipakai ngetik buat itu ya, subtitle, yang pastinya si YouTube channel aku itu nyangkut emailnya di laptop aku, dan akhirnya kena deh sama mereka itu. Soalnya kalau di laptop nih, misalnya kalau aku nggak penasaran buat buka di laptop aku dan cuma buka di laptop ada aku, kayaknya nggak akan kena, karena di laptop ada aku tuh nggak ada email yang nyangkut ya, nggak ada email aku yang tentang YouTube di situ. Dan aku tuh ngerasa kayak email aku tuh aman-aman aja karena aku udah mengaktifkan semua keamanan ya, kayak verifikasi 2 langkah kayak gitu-gitu. Ternyata besoknya tanggal 20 Februari tahun 2021 ini pagi-pagi ya, terus aku kayak baru beres bikin makan gitu, ada yang nge-DM aku, padahal dia nggak follow aku, cuman kayaknya dia kayak pakai secret account gitu ya, jadi dia DM, "Kak, YouTube-nya kenapa?" Nah, itu aku langsung buka dan ternyata namanya udah diganti dan video-video aku udah gak kelihatan, terus juga bannernya udah ganti, pokoknya itu lagi live. Dan aku juga heran, walaupun aku udah ngaktifin verifikasi 2 langkah, jadi nggak ada notifnya di HP aku, jadi nggak ada yang mau mencoba masuk gitu loh, jadi gak ada tanda-tandanya. Jadi langsung aja dia live, dan live-nya tuh kalau nggak salah tuh, kalau kata abahku pas dicoba buka itu kayak tentang balapan mobil atau apalah ya. Terus itu aku kan langsung panik ya, jadi langsung nyari tutorialnya, dan aku ketemu tutorial yang
aku sampai nge-DM beliau juga karena aku kayak sepanik itu. Jadi terima kasih tutorialnya. Nah, jadi yang langsung tindakan pertama yang aku lakukan yaitu aku pakai akun lain untuk melaporkan channel aku sendiri ya. Jadi pas dia live itu aku laporkan channelnya dan aku klik laporkan akun, dan kalau nggak salah ya pokoknya yang meniru aku lah, jadi punya aku itu akunnya. Dan udah, jadi dia live streamingnya cuma 30 menitan, jadi aku dihacknya nggak begitu lama ya, kayaknya cuma sejaman gitu. Jadi nggak sampai berhari-hari dihacknya karena mungkin udah aku laporkan juga. Terus sudah lama setelah itu kayaknya pas udah live streamingnya selesai aku dapet email. Oh ya, dan alhamdulillah juga ya, masih alhamdulillah kalau si yang dihack itu YouTube channelnya aja, jadi email itu nggak diganti passwordnya, jadi masih nyangkut di HP aku, jadi passwordnya masih aman. Jadinya aku dapet email teguran dari YouTube ya. Jadi karena si video si hackernya itu kayak melanggar gitu ya, ilegal ya, melanggar peraturan komunitas YouTube, akhirnya diblokir tuh si videonya. Terus dapat email lagi, si channelnya juga disuspend alias ditangguhkan ya. Jadi langsung deh sama orang-orang nggak akan kelihatan lagi channelnya, kayak benar-benar diblokir sementara gitu. Terus habis itu aku cerita juga di Instagram story, kayak bikin cerita banyak banget kayak gimana guys, ini YouTube channel aku lagi hack, terus aku gak tahu harus gimana ya. Pokoknya ada juga sih yang ngasih saran ya langsung laporan aja ke YouTube-nya. Terus udah itu aku masih cari-cari tutorial di YouTube gimana cara melaporkannya ya. Terus aku masih nyari-nyari, dan setelah itu aku kayak inisiatif sendiri aja untuk ganti password, terus ganti email, pemulihannya ganti nomor telepon. Nah, ketemu tuh kan tutorial yang kalau akun ditangguhkan ya atau disuspend itu kan tadi aku selalu ditangguhkan ya alias diblokir, dan aku ngirim email banding gitu. Jadi banding itu kayak jadi penawaran biar channel aku dibuka karena yang bikin konten ilegal itu bukan aku tapi si hacker begitu. Tapi kalau si email banding itu nggak ngaruh apa-apa di aku karena nggak dibalas-balas. Kalau soal email banding setelahnya itu aku masih bingung karena aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, yaitu aku nanya di grup Shopee affiliate program ya. Jadi kan banyak kreator di situ. Aku nanya, halo semuanya, di sini ada yang udah pernah kehack atau belum gitu kan. Saking gemetarannya juga kayak cuma singkat gitu aja. Terus akhirnya ada yang balas, itu juga ngebantu banget, terima kasih banyak. Jadi dia juga sama kayak kehack sama aku, dan si hackernya tuh ngaku-ngakunya yang Cardano itu juga kalau aku lihat dari Google belum tentu juga si nama yang pas kita dihack tuh nama dia. Jadi dia juga kayak pura-pura pakai nama orang lain ya. Jadi pokoknya sama, dia juga Cardano Foundation itu, dan dia juga udah bikin video kayak gini sharingnya, dan aku tonton video dia. Kalau dia itu kan ngelapornya kayak lewat YouTube Studio, tapi ternyata yang di handphone aku tuh gak ada. Jadi dia saranin juga buat minta tolong ke YouTube yang di Twitter ya. Nah kan aku tuh gak main Twitter ya, jadi aku kayak gimana ini bikin tweet, terus kayak aku gak ngerti fitur-fitur Twitter ya. Pokoknya aku kayak mention tip YouTube aja gitu, terus ceritain. Sebenarnya kalau dilihat dari si Twitter YouTube itu bisa dilihat kayaknya bisa melayani dalam berbagai bahasa Indonesia juga bisa kayaknya, tapi karena aku takutnya ngaruhnya beda gitu ya, biar cepet dibalas, jadi aku pakai bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya pakai Google Translate kayak aku. Oke. Terus udah tuh kayak cerita kronologinya ke tim YouTube di Twitter. Nah udah sampai situ, udah tweet-tweet kayak gitu, terus aku di DM di Twitter sama YouTube-nya kayak ceritain kayak gimana, terus mau dibantuin juga, dan aku tuh disuruh kasih link YouTube channel aku, dan aku tuh gak nyimpen YouTube channel linknya. Yang aku tahu itu yang link custom ya, yang kayak http youtube.com/pribaditar gitu doang, tapi aku gak nyimpen link yang bener-bener angka dan huruf doang. Itu prosesnya lumayan lama banget ya, aku nyari-nyari link channel, dan ternyata padahal si link channel aku tuh tercantum juga di email yang tadi teguran dari YouTube ya, yang tentang konten si hacker ya ilegal. Nah udah itu aku dikasih form gitu yang katanya aktifnya cuma 72 jam setelah dikasih. Jadi form itu tuh buat ngajuin
minta dikembaliin channelnya ke tim YouTube, dan tim YouTube-nya itu yang benar-benar spesialis menangani peretasan YouTube channel, jadi benar-benar menangani hacker gitu ya. Jadi kayak khusus lah kayaknya formnya ya, kalau kita minta baru dikasih kayaknya gitu, karena dia bilang cuma aktif selama 72 jam gitu. Nah, aku udah ngisi form tentang pembajakan akun. Terus tanggal 22 Februari tahun 2021 pagi-paginya aku dapat balasan email. Jadi kan aku kejadiannya hari Sabtu ya, jadi Sabtu Minggu, jadi gak ada jam kerja, yang pastinya aku kayak menunggu doang. Yang dibalas itu tanggal 22 hari Senin pagi, emailnya dibalas sama si tim tadi yang spesialis peretasan akun itu. Terus katanya nggak langsung beres tuh, nggak langsung tuntas, katanya aku salah kirim link channel. Ternyata apa guys, aku tuh cuman beda di huruf paling ujungnya aja. Jadi aku salah karena harusnya itu huruf kapital tapi aku ngasihnya huruf kecil. Jadi kayak chattingan berapa kali cuman gara-gara salah ujungnya aja ya, pokoknya begitu. Terus malamnya ya, kalau nggak salah malamnya itu kan belum tuntas ya, aku masih chattingan gitu karena ya emang antri kali ya chattingannya. Jadi sehari itu cuman kayak 6 kali tektok doang seharian tuh sama si timnya. Jadi aku ngebalas berapa, dia ngebalas kayak cuma 3 kali tuh seharian doang. Terus malamnya nggak tahu kenapa jadi kayak ada perintah dari Google gitu, aku harus mengamankan YouTube channel aku. Akhirnya aku ganti password lagi, jadi aku ganti 2 kali ya. Terus udah tuh kayak semuanya keamanannya dirubah lagi. Terus tanggal 23 Februarinya dapet email lagi dari si tim spesialis itu, katanya email aku dinonaktifkan sementara, nggak tahu kayaknya lagi dibersihin, terus disuruh dipulihkan. Akhirnya aku pulihkan lagi ya, semuanya verifikasi segala macem kayak bolak-balik ya, banyak banget. Terus kayak verifikasi 2 langkahnya kan dimatiin dulu, akhirnya aku aktifin lagi. Terus juga ya pokoknya semuanya dibetulin lagi. Terus beberapa saat setelah itu aku dapat email copyright lagu di vlog. Aneh banget kan, kayak sebenarnya vlognya udah ada beberapa tahun yang lalu gitu diuploadnya, tapi kenapa ini baru sekarang dapat teguran copyright lagu. Tapi kalau copyright lagu sih gak masalah ya, katanya aku gak usah melakukan tindakan apa-apa, yang paling monetisasi atau iklannya yang masuk ke yang punya lagu aja. Nah aku berarti YouTube channel aku udah kebuka kan, kalau gitu berarti aku lihat nih ke YouTube dan ternyata YouTube channel aku udah ada, maksudnya YouTube channelnya, tapi kayak masih acak-acakan, benarnya belum ada fotonya, cuman udah aku ganti ya pas emailnya masih nyala. Terus spot video-videonya nggak ada, jadi kayak private semua, playlist juga nggak ada, tentang juga deskripsi tentang nggak ada, pokoknya nggak ada, postingan di komunitas nggak ada semuanya. Aku kan nggak berani ngapa-ngapain dulu ya, karena aku belum dapet kabar dari YouTube-nya kalau channelnya udah bisa digunakan kembali. Jadi besoknya lagi ya, kalau nggak salah tanggal 24 Februarinya aku dapat email lagi dari tim spesialis hacker itu kalau YouTube channel aku bisa digunakan kembali ya. Kan oke, terima kasih banyak tim YouTube. Jadi aku kayak prosesnya kayak Senin, Selasa, Rabu ya, Rabu sih sama kemarin. Jadi ada masalah juga setelah itu, kan katanya video di private dan aku harus bukain satu-satu ya, jadi di publish satu-satu lagi. Terus cuma sayangnya 5 video yang terakhir aku itu nggak bisa dipulihkan, jadi gak tau kenapa ikut kehapus. Tertulis juga konten tidak pantas, padahal 5 video itu nggak aneh-aneh sama sekali. Ya udah sih tutorial nyetok rambut dan yang lainnya, tapi aku gak masalah sih ya, mungkin bisa ngulang. Terus habis itu ya aku masih nanya apakah bisa dipulihkan, katanya enggak. Ya udah nggak apa-apa. Dan aku juga kebingungan untuk ganti si banner. Terus di bagian depan beranda aku tuh masih kosong. Bagian videonya udah ada, tapi di bagian berandanya masih kosong. Aku nanya juga, dibalas lagi dan katanya disuruh baca artikel-artikel. Akhirnya ketemu dan aku udah ganti tema jadi warna pink ya, kayak gitu. Terus udah deh selesai. Cuman aku lagi nyari kata-kata tentang deskripsi YouTube channel aku apa, karena aku lupa. Jadi sebenarnya kayak prosesnya 3 hari, cuman gara-gara kepotong weekend jadinya kayak lebih lama. Dan aku saranin sih buat yang kreator yang lagi nonton video ini, usahakan nontonnya jangan pas lagi di-hack channelnya ya, jangan sampai. Karena kalau nontonin video cerita orang-orang pas keadaan kita masih di-hack tuh kayak pengen cepet-cepet
dicepetin videonya. Jadi ini kayak buat pencegahan aja, karena memang aku tuh gak tahu sama sekali kalau ternyata ada metode hack kayak gini. Yang aku tahu tuh cuman link terus ngisi password, ngisi email yang lamannya pura-pura resmi. Ternyata ada juga metode hack yang pura-pura mau endorse ya. Jadi aku gak bisa bilang jangan panik sih, karena waktu itu aku panik banget, karena seperti yang kita tahu kan, kita tuh segalanya dilakukan secara online, kayak lapor online, semuanya online. Banyak kan kalau misalnya ATM blokir gitu ya, amit-amit, kan kita tinggal datang ke kantornya aja. Sedangkan ini untuk ke YouTube channel yang dihack kan, ya udah kita cuman mengandalkan internet segalanya ya, mau nanya lewat internet, mau lapor lewat internet. Jadinya kayak lebih panik aja sih itu ya, kecuali kita tinggal di kota ya, mungkin bisa datengin kantor YouTube ya. Tapi kan karena aku kayak di desa kayak gini ya, semuanya dilakukan secara online. Jadi intinya kalau misalkan YouTube channel kita dihack itu, urutan tindakan yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita laporkan channel kita sendiri dengan menggunakan akun lain. Yang kedua, kita bisa hubungi tim YouTube yang ada di Twitter ya, @tim YouTube, karena emang beneran lewat Twitter itu lebih gercep ya untuk ceritanya ya. Terus mungkin bisa diusahain pakai bahasa Inggris. Abis itu pastinya kita lebih cepet penanganannya juga, jadi dikasih form biar pengajuan, biar kembali. Terus udah sih ya, pasti kita harus sabar aja, walaupun nggak sabar sih, nggak tenang ya, YouTube channel kita belum kembali. Jadi aku prosesnya kurang lebih selama 3 hari ya. Emang harus sabar aja sih, karena kan mungkin nggak cuma aku doang yang lapor ya YouTube channel dihack. Insya Allah YouTube channelnya bisa kembali lagi. Dan itu dia pengalaman aku yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kedepannya ya. Karena alhamdulillah banget sekarang ini aku udah sebisa mungkin menyempurnakan peralatan bikin video aku alias syuting aku, kayak udah pakai lensa yang bagus ya kan, kayak udah lighting yang bagus, background yang bagus. Jadi mulai dari sekarang aku harus berhati-hati lagi terhadap YouTube channel aku dan akan membuat konten-konten yang lebih baik lagi. By the way, aku juga udah pakai mic guys, jadinya juga suara aku juga lebih jernih. Dan aku harus terpaksa banget sih sebenarnya waktu itu, kayak sebelum YouTube channel aku dihack itu aku beli handphone baru, karena bukannya apa-apa, bukannya mau gaya ya, tapi ya emang kebutuhan gitu buat ngedit video YouTube-nya. Oke, jadi segitu dulu aja video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat dan membantu. Kalau kalian suka sama video ini, like videonya, kalau subscribe YouTube channel aku, subscribe sekarang juga untuk tahu video-video yang selanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram aku @primaditar. Sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya. Bye!